ini ada sedikit pertanyaan Ustazah tentang bagaimana sholat, kita melaksanakan sholat. Seumpama Ustazah ya, ini seorang laki-laki auratnya dari pusar sampai ke lutut ya Ustazah. Nah, syarat sahnya sholat itu harus menutup aurat. Berarti boleh Ustazah, boleh nggak Ustazah kalau seorang laki-laki itu sholat hanya memakai atau menutup bagian aurat saja? Kira-kira sholatnya sah apa tidak Ustazah? Kalau insya Allah kalau menurut saya sahnya menutup aurat ya. Akan tetapi bagaimana ya kita menghormati Sang Kholik yang menciptakan kita begitu sempurna. Kalau kita menyembah Allah cuma sekedar menutup aurat dari pusar ke lutut, sedangkan kita menghargai orang lain ya. Contoh mau ke pesta yang contohnya itu kita berpakaian rapi ya, kemudian kita ambil pakaian yang paling bagus. Bagaimana kita menghormati, menyembah kepada yang menciptakan kita, itu bukannya itu namanya kurang berakhlak menurut Ustazah. Akhlaknya kurang, akhlak kepada Allah kurang bagus gitu, kurang Ustazah. sempurna Kurang itu. sempurna. Okay. Terima kasih Ustazah. Terus ini juga Ustazah tadi mengenai apa yang terakhir tadi Ustazah? Akhlak kepada manusia, diri sendiri, kepada orang tua dan guru. guru. Nah, Ustadz juga berpesan kepada anak-anakku di rumah bahwasannya tidak ada yang namanya mantan guru atau mantan murid ya Ustazah. Sekali guru tetap guru, meskipun sudah keluar dari MI Muhammadiyah menempuh pendidikan yang jenjangnya lebih tinggi, tetapi kepada guru di MI itu tetap guru. Tidak ada yang namanya mantan guru atau mantan murid. Begitu ya Ustazah? Ya, tidak ada. Semoga anak-anakku bisa menjalankan akhlaknya kepada gurunya. Tidak ada yang namanya mantan guru. Guru tetaplah guru sampai akhir hayat pun tetap guru. Begitu juga dengan murid, tetaplah murid sampai akhir hayat pun tetap seorang murid. Gitu ya Ustazah? Ya, begitu. Alhamdulillah. Ustaz. Semoga anak-anakku dapat mengambil hikmah atau ilmu dari kajian yang sudah dibawakan oleh Ustazah Misnati tadi. Baiklah Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan Ustadz. Dari yang pertama dari Ananda Rafanda kelas 5 Al-Farabi. Assalamualaikum Ustadz, kalau sudah bunyi imsak tapi kita baru bangun, apa masih boleh makan sahur Ustadz? Itu pertanyaan dari Ananda Rafanda yang pertama. Yang kedua dari Nanda Sabian kelas 4 Fakih Usman Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya, puasanya mulai dari hari Sabtu. Kalau misal puasanya ikut orang tua, apa yang Sabtu itu dihitung bolong puasanya Ustadz? Oh ini maksudnya orang tuanya puasa memulai bulan Ramadan ini dari hari Minggu Ustadz. Nah apa hari Sabtunya itu dihitung bolong Ustadz? Nah itu yang nomor 2. Saya selesaikan dulu Ustadz. Biar nanti Ustadz langsung menjawabnya. Dari Ananda Fatir Ustadz. Ananda Fatir ini kelas berapa ya Ustadz? Kelas 4 ya. Ananda Fatir kelas 4. Kelas 4 apa Ustadz? Atir. Oh maaf, Fatir. Fatir. Ya, dari kelas 4 ya. Sahur dan berbuka, apakah hukumnya wajib Ustadz? Nah, itu ada 3 pertanyaan yang masuk ke saya. Silakan Ustadz jawab dari nomor 1, yaitu pertanyaannya Nanda Rafanda. Saya ulangi ya Ustadz. Kalau sudah ada bunyi imsak, tapi kita baru bangun, apa masih boleh makan sahur? Silakan Ustadz Imron. Ya oke. Pertanyaan yang bagus ini ya. Rafanda Anda kata ikut Pondok Ramadan di kelas 6 sejak awal, insya Allah sudah terjawab. Nah, kalau kasusnya baru bangun tidur, nah itu berbeda ya. Kalau kita sudah alarm 10 kali dari jam 2 misalkan, ternyata jam 4 kita bangun, baru bangun ya. Lalu kita makan. Tadi kalau sudah bunyi imsak, makan ada bunyi imsak, saat ini sudah imsak. Sekali lagi, imsak itu bukan akhir, kita harus mengakhirkan sahur kita. Jadi batasnya di mana? Di azan. Malah ini ada ulama yang menafsirkan ini. Ketika azan pun ya makan, tiba-tiba azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam kata ulama itu menghabiskan yang di mulut.
Oh ya, tapi ya cepetan ya, jangan sampai la ilaha illallah masih ada ya, itu namanya mengejek orang menghabiskan ada. yang di mulut ya Ustaz, bukan Ya, yang di bukan piring ya Ustaz. bukan Bukan di mulut, ya. di Ini mulut. perlu diperhatikan juga Ya. anak-anak. Sekali lagi ya, kalau cuma bunyi imsak boleh. Kalau ragu-ragu, ingat kita jangan beribadah ragu-ragu karena setan akan masuk ke kita gitu ya. Akhirnya kita ibadahnya ragu-ragu. Kalau misalnya ragu-ragu, isap kata ustadz atau kiai di kampung saya, imsak harus selesai. Minum segelas air putih, cukuplah. Itu satu, melaksanakan sunnah Nabi. Dua, menambahlah kuat ya. Andai kata kita ragu ya. Oh itu ya, tidak boleh imsak, tidak makan wes. Berarti kita kecuali sudah adzan baru kita tidak boleh wes. Alasan apa tidak boleh ya. Jadi kita tetap berusaha sahur minimal wes minum aja. Ya, saya kalau Senin Kamis itu ya, kalau sudah as-salatu wassalamu alaik, cukup minum, makan roti sedikit, minum lagi, selesai. Minimal saya melakukan sunnah Nabi. Itu yang pertama. Nanti mungkin Ustazah Misnati nambahkan karena ini materi tentang tuntunan ibadah ini. Yang kedua tadi bagaimana orang yang berpuasa hari Ahad, ya, sedangkan hari Sabtu sudah ada yang berpuasa. Sekali lagi ini tergantung keyakinan kita. Ya, tergantung keyakinan kita. Yang puasa hari Sabtu itu mengikuti orang yang menggunakan metode hisab dalam melakukan atau menentukan tanggal 1 Ramadan. Hisab ya, menghitung peredaran bulan. Itu yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Ya. Sedangkan yang hari Ahad ya, itu mengikuti sunnah Nabi, yaitu ru'yatul hilal. Tetapi di zaman Nabi ru'yatul hilal itu lihat dengan mata telanjang dan nunggu orang datang. Sedangkan sekarang pakai teleskop. Wah, teleskopnya kita pertanyakan ini ya. Nabi tidak kenal teleskop dulu ya. Jadi sama-sama benar. Yang hari Sabtu puasanya tanggal 1 Ramadan tepat. Ya. Karena derajat hilal itu 2% kurang. Sedangkan yang menggunakan ru'yatul hilal di atas 2% itu baru terlihat. Di atas 3 derajat itu terlihat dan itu bisa berpuasa. Jadi yang puasa hari Sabtu tanggal 1 Ramadan, tapi hari Ahad tetap puasanya sah dan tidak bolong hari Sabtunya. Kenapa? Dia mengikuti cara Nabi yaitu ru'yatul hilal. Itu ya. Semoga nanti kalau kurang bisa tanya lagi ketika bertemu Ustadz di pelajaran fikih. Yang ketiga, sahur dan berbuka apakah hukumnya wajib Ustadz? Yang wajib ini ya bukan wajib sebenarnya ya. Sunnah, cuma masa kita tidak berbuka 4 hari tidak sahur tidak berbuka. Kan berarti sok kuat ya. Dolim pada kembali ke akhlak nanti ya. Nanti bisa dicatat. Nanti itu dolim pada diri sendiri. Ya, kita disuruh makan berbuka. Berbuka bukan syarat sah puasa, tetapi sunnah. Jadi andai kata ada orang tidak sahur lalu tetap berpuasa, itu sah puasanya. Dan tidak boleh tidak puasa gara-gara sahur, itu salah malah ya. Itu justru berdosa ya. Malah meninggalkan Islam karena meninggalkan rukun Islam. Ya, jadi itu kalau berbuka, salah satu 2 orang kesenangan orang berpuasa. Satu ketika berbuka, siapa yang tidak bayangkan dari siang bayangkan es, angsle ya, es campur ya. Ternyata Allahu Akbar. Kita cepat bismillahirrahmanirrahim minum es campur sedikit. Doa, zahabat doma'u wa batallatil uruku wa sabatal ajaru insyaallah. Gitu ya. Yang kedua adalah orang berpuasa tuh suka gembira ketika bertemu atau menghadap Tuhannya atau Allah ketika meninggal ya. Mungkin bertambah tadi berbuka dan sahur Ustazah Misnati. Ini ada pertanyaan, 3 pertanyaan lagi Ustaz. 3 pertanyaan lagi. Insya Allah ada, masih ada waktu ya Ustaz. Yang pertama dari Nanda Alia Ardana kelas 4 Yunus Anis. Ini masih tentang puasa Ustaz. Batalkah puasa jika saat mencicipi makanan? Ini mencicipi makanan Ustazah Misnati mungkin bisa bantu menjawab. Gak apa-apa Ustazah Misnati yang jawab juga, monggo silakan. Batalkah puasa jika saat mencicipi makanan? Itu yang pertama dari Nanda Alia Ardana kelas 4 Yunus Anis. Berikutnya yang kedua,
dari Nanda Faza kelas 5 Al-Farabi, Ustazah. Pertanyaannya adalah, apakah tidur di siang hari pada saat bulan Ramadan itu termasuk ibadah? Ini pertanyaan yang bagus ini. Kayaknya banyak yang setuju ini, Ustaz. Banyak yang suka ini pertanyaan. Banyak yang suka, termasuk Ustadz Ma'ruf. Ya, insya Allah, Ustazah. Yang ketiga, dari Nanda Keisha kelas 4 Fahrudin. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya, kalau sholat duha boleh 2 kali tidak? Artinya 2 kali sholat duha. Mungkin di rumah sudah sholat duha Ustadz, dan di sekolah Ustadz sholat duha lagi. Itu pertanyaan yang ketiga dari Nanda Keisha. Monggo Ustazah Misnati dijawab. Dari yang pertama, batalkah puasa jika mencicipi masakan? Saya akan mencoba menjawab. Ini biasanya dilakukan oleh ibu-ibu ya, kalau bapak-bapak nggak ada, ustadz-ustadz nggak ada yang nyicip makan. Ini boleh, tapi hanya sekedar sampai di lidah aja. Jadi kalau saya itu masak biasanya ambil pakai sendok, ditaruh di tangan sedikit, hanya di lidah ujung aja. Jadi sudah terasa sedap sama manisnya, cukup. Dan dilepeh, nggak boleh ditelan. Jadi boleh ya. Tapi nggak ditelan, kalau ditelan batal. Oh, seujung sendok ya Ustazah? Nggak boleh seujung sendok sayur Ustazah? Atau satu sendok kalau itu namanya sayur? Boleh nggak kira-kira Ustazah? Boleh kalau sudah berbuka Ustaz. Oh, kalau sudah berbuka Ya, boleh. Kalau belum berbuka nggak boleh ya? Kalau masih belum waktunya nggak boleh. Ya. Pertanyaan yang kedua Ustazah. Tadi apakah tidur siang hari pada saat bulan Ramadan itu termasuk ibadah, Ustazah? Ini memang ya dilema ya kalau saya pribadi. Ya tidur siang tuh ya sah-sah saja. Bukannya tidur itu semua amalan tuh jadi ibadah yang tergantung niatnya. Tapi boleh, nggak dilarang. Daripada ya nanti anak-anak contoh lihat game terus. Itu lebih baik tidur mungkin, karena mata itu bisa mengurangi. Kalau untuk urusan ustadzah ya, kalau anak-anak mungkin belum berpikir ke sana. Jadi melihat sesuatu itu kan bisa mengurangi pahala puasa. Jadi mungkin lebih baik tidur daripada lihat sesuatu yang bisa mengurangi pahala puasa dari mata kita. Tapi boleh. Boleh ya Ustazah? Boleh. Apa juga termasuk akhlak terhadap diri sendiri ya Ustazah? Ya itu menghargai tubuh kita mata, supaya istirahat. Mata kita istirahat, tubuh kita juga istirahat sehingga sehat. Tapi yang nggak tidur terus, bisa baca Quran ya. Boleh. Jadi mungkin gini Ustazah, tidurnya saja orang berpuasa itu sudah ibadah, apalagi melakukan kegiatan yang positif seperti hanya belajar, membaca Quran. Nah, mungkin itu intinya anak-anak ya. Jadi kalau tidurnya saja sudah terhitung ibadah, apalagi membaca Al-Quran. Oh, Masya Allah. Tambah besar ibadah pahalanya Ustazah. Ini ya perlu anak-anak ketahui bahwasanya kita ini termasuk taklim sekarang. Jadi kalau taklim itu adalah makanan malaikat. Jadi malaikat suka ke taklim-taklim. Jadi insya Allah malaikat sore ini ikut bersama kita. Amin. Insya Allah amin. begitu. Ustaz. Yang terakhir Ustazah. Apakah boleh sholat duha itu dilaksanakan 2 kali? Jadi di rumah sudah sholat duha, berangkat ke sekolah, sholat duha lagi. Mungkin seperti itu Ustazah. Kalau menurut saya insya Allah boleh ya. Jadi sholat duha itu kan dimulai dari, ada sholat ya setelah matahari terbit itu ada sholat isyraq namanya Pak. Ya, jadi anak-anak ada sholat isyraq. Jadi begitu matahari terbit, naik sedikit itu ada sholat awal, isyraq namanya 2 rakaat. Kemudian setelah mulai naik sepenggalah itu baru ada sholat duha. Jadi sholat duha itu dimulai dari waktu duha sampai sekitar mungkin sekarang jam 11. Jadi boleh lebih ya, karena memang mungkin di rumah, kalau saya di rumah 2 rakaat, biasanya saya mendawamkan atau membiasakan sholat duha itu 4. Oh di rumah baru sholat 2. Oh di sekolah ada waktu, boleh. Selama masih ada waktu duha Ustadz, begitu. Oh begitu ya Ustazah. Nah, begitulah anak-anak, tadi pertanyaan demi pertanyaan sudah terjawab. Alhamdulillah, semoga kita semua mendapatkan berkah rahmat dari Allah atas apa yang sudah kita laksanakan pada hari ini. Karena waktunya sudah 15 menit lagi memasuki waktu maghrib atau berbuka puasa, maka acara kajian pada rangkaian Pondok Ramadan
siswa-siswi FI Muhammadiyah ini kita akhiri kajian ini. Billahi fi sabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Silakan Ustazah. Demikian kegiatan Pondok Ramadan pada sore hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Mari kita tutup kegiatan sore hari ini dengan bacaan kafaratul majelis dan dilanjutkan dengan hamdalah bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.